Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami bocah biasa-biasa saja. Ya, di siang hari ini kami bolang habis dari Blitar menuju main ke Kediri, tempatnya Mas Rois dekat Gunung Kelut. Dia itu seorang pelaku pencari Tuhan. ini ngobrol-ngobrol santai ya, sambil santai kita mengaji sama ngopi. Mengaji itu mengasah jiwa, dan ngopi ngolah pikir supaya kita itu bisa jernih akal pikiran kita. Ya mas, santai lah ya mas. Ngomong-ngomong santai, barangkali ada pertanyaan, nanti bisa tanya jawab, sharing-sharing. Ya gitu aja, mungkin bisa perkenalan lah awal-awal siapa dan mungkin tempatnya gimana, ini bisa ditunjukkan kegiatan apa, dan bebas lah sembarang. Ini bukan forum formal, cuman kita berdua dan Tuhan yang tahu. Teman saya di daerah Kediri. Saya dulu emang bisa dibilang pelaku spiritual sampai sekarang. Intinya dalam arti mencari Tuhan. Kan tiap mungkin kadang itu gelisah atau gimana gitu ya. Kan banyak macam agama di sini. Ada 5 kalau di Indonesia ya, Iya, yang resmi, belum yang agama kepercayaan lokal ya. Itu saya sempat berpikir apa yang benar itu yang mana, kan banyak macamnya agama. Jangan-jangan yang saya yakini ini salah, kan kita nggak tahu kalau emang kita terjuni satu-satu mungkin. Iya benar. Tahu. Terus selama pencariannya itu yang didapatkan seperti apa mas? Apa kita sharing saja? Sebenarnya ya banyak hal sih. Awal dulu pas saya sekolah dulu kan, biasanya kan awal-awal kenal itu kan, saya mungkin ya kalau anak muda dulu memang biasanya belajar silat, terus kanura, silat biasanya kayak bekal kayak bekal gitu lah. Terus belajar kayak goe gitu kan, biasanya kayak yang orang-orang silat gitu kan. Iya benar. Terus saya dalami awal-awal ya kayak belajar kesaktian gitu-gitu, tapi lama-lama mungkin bosan. Terus saya kepikiran tentang ketuhanan, kan kayak kesaktian atau apapun itu, atau mungkin minta rezeki lancar, kan emang langsung ke Tuhannya kan. Nggak, kadang kan kita misalnya suruh ngamalin ini, baca ini biar mungkin terwujud, atau mungkin nanti, atau mungkin kaya gitu kan. Kalau kita kenal mungkin langsung aja minta kalau kenal si pemberi, atau mungkin juga disebut Tuhan atau Allah itu. Nggak perlu kita ngamalin itu kan. Benar. Terus akhirnya saya penasaran, terus saya mencari, terus keyakinan saya benar atau salah gitu. Terus saya dalami, dan mungkin keyakinan saya tapi mungkin gimana ya, membingungkan. Banyak mungkin orang
sini tapi belum ketemu. Hanya mungkin bisa dibilang cuma data mungkin ya, atau apa ya, punya kan dari kitab-kitab ya. Tapi kita nggak bisa merasakan apa itu, kayak proses spiritual gitu, cuma mungkin hafalan atau mungkin hanya sekedar ibadah. Kayak mungkin biasanya ada orang-orang itu ibadah tapi hanya rutinitas, belum menggugurkan menggugurkan kayak itu. belum masuk ke hati. Berarti Ya, ibadah ya orang sungguh-sungguh. kalau enggak biasanya kan malu Iya, buat tetangga begitu. Ya memang itulah masalahnya. Ya bukan di sini seluruh, ya bukan saya untuk memotong ya, seluruh umat beragama ini kita universal ya bahasanya. Tapi penjelasannya menurut perspektif saya sendiri ya, banyak orang itu ya gitu beribadah cingkrang-cingkrung tapi yang disembah itu tidak tahu. Iya, emang betul. Karena sesungguhnya banyak agama itu yang kehilangan channel waris. Kalau di Quran itu, Mushaf Quran itu menjelaskan di Al-Maidah 35 itu wabtahu wasila ilail wasila dan seterusnya. Itu kita harus suruh mencari sebenarnya, karena sesungguhnya yang bisa pulang ke hadirat Tuhan yang Maha Ruh ini kita jasmani kita, tapi yang pulang itu ruh, karena sesungguhnya ruh itu yang bisa pulang kepada yang Maha Ruh, bukan jasmani kita. Dan banyak orang itu ya menyalahkan perspektifnya lah. Kita ibadah karena ingin menggugurkan kewajiban, padahal kewajiban sesungguhnya tak seperti itu. Tak bisa membedakan antara mana Islam dan mana iman. Kalau Islam itu ya kita diajarkan untuk ya secara garis itu syariatnya itu ya itu diperkerti lah istilahnya seperti itu. Nabi dulu itu tidak mengajarkan syariat-syariat secara bukan syariatnya Nabi dulu, Nabi Muhammad itu diperkerti. Kalau iman yang benar-benar iman dalam artian secara hakikat itu ditanamkan, bukan hanya sekedar percaya ini dan itu menurut akal literasi kita. Jadi ada ya satu kisah lah, seorang badui nganu ke Nabi Muhammad di zaman dulu 1400 tahun yang lalu kan. Itu orang sowan lah kan, ya Muhammad, saksikanlah saat kami beriman kepadamu. Maka Nabi jawabnya belum, kalian itu masih ibaratnya ya berserah diri. Iman itu sesungguhnya belum masuk ke dalam diri kalian. Berarti ya kalau sudah Nabi Muhammad bilang itu, otomatis kan iman itu harus ditanamkan. Kalau di surat apa itu Quran itu ada iya kalau nggak salah di situ harus ditanamkan beriman dan kita, itulah iman. Kalau tanpa kita itu kan tanpa kita ditanamkan ya otomatis kita ibadah kita ya tak nyambung sama. Kita harus menemukan wasilah di zaman ini. Ada di surat atau 128 itu lakot ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaikum harisun alaikum bil mukminin, dan terusnya lah. Intinya artinya itu telah datang utusan di zamanmu sendiri. Utusannya kan itu perwakilan Tuhan sendiri di dunia ini. Itu ya sifat wujud Tuhan sebenarnya. Nah, benar kata jenengan, banyak orang yang beragama itu ya karena gak merasakan nyambung kehadirat Tuhan, malah angan-angannya saja, memang nggak benar-benar mencari. tidak ada sambungannya. Disitulah banyak yang beragama, ya bukannya kita menjelek-jelekan antar agama-agama dahulu orang, cuman karena perspektifnya masing-masing itu, dan setiap zaman itu pasti ada utusan-utusan yang diutus Tuhan itu yang mewujud. Itu ibarat alif lam mim itu ada di baliknya itu orang itu yang di zaman ini. Jadi ya kita harus mencari wasilah di zaman ini, pembawanya itu siapa, biar jelas. Sama seperti kita analogikan ya, kita punya kipas nih, terus mau menyalakan kipas angin kan harus kita cocokkan dulu ke saluran listrik yang terdekat. Masa kita harus ke PLN yang jauh, jaraknya di kota Kediri lah, ke semisal. Otomatis kan di sini pasti ada, di sekitar rumah itu kan pasti ada colokan yang menyambung listrik, daya listrik. No? Kita cocokkan aja di sini, sama Tuhan tuh begitu. Itulah sistem wasilah. Kita pegang putusannya yang di zaman ini, di sekarang ini, bukan zaman 1400 tahun yang lalu, bukan. Soalnya kenapa kalau kita pegang zaman 1400 tahun yang lalu, kita kan gak zaman. Kalau secara ilmiah kan udah gak itu. Nah, nyampe lah. Kita umur berapa ini? Di tahun berapa ini? Udah lama. Ya otomatis ya gak nyambung. Kita yang megang ya di zaman ini. Yang kita harus temukan ya wasilah di zaman ini. Baru kita bisa beribadah dengan benar. Seperti ya sholat. Itu memang tiangnya agama. Cuman sebagai tiangnya agama, kita kan harus memperkokoh fondasi di awal itu. Yang pertama rukun Islam kan syahadat itu yang harus kita kenali sejak seni benar-benar lah. Itu. Jadi ya bukan hanya sekedar percaya ini dan itu. Sekedar percaya tapi tidak dicari. Kebanyakan orang-orang Islam sekarang kan, yang sekarang ya, karena terdogma dan terdoktrin syahadat itu hanya sekedar mengucapkan. Ya, itulah dapatnya karena terbungkus dengan kulit. Padahal di syairnya Mbah Gus Dur itu, syair Tangguwaton, ojo ngaji syariat bloko, kudu ditingkatke tarekat hakikat dan marifate. Jadi ya kita harus menemukan sekolah yang bisa mengatakan kita pulang ke Tuhan. Gitu. Ya di sekolah adanya ya di sini di Toriko itu. Tapi yang waris mutlak, jangan yang kan Toriko itu banyak kan. Jalurnya, sanadnya itu waris, dan metodologi itu apa? Jalan dan caranya, syarat rukunnya seperti itu. Harus benar-benar tahu orang yang bisa menunjukkan kita jalannya mau menuju ke Tuhan itu melewati Shiratal Mustaqim. Ya harus dilalui semua di zaman ini. Ilmiah kan harus kita bisa buktikan. Tanpa kita bisa menalar logis ilmiah dan bisa membuktikan bullshit. Banyak orang itu
beragama ya hanya sebatas kepercayaan literasinya masing-masing kitab karena itu, dan itu terdogma lah. Jadi ya gak nyambung kehadiran Tuhan, hanya sebatas sia-sia saja. Apalagi sholat, sholat yang lalai itu di surat Al-Ma'un itu mendapatkan neraka well. Yang lalai itu karena kita bukan tidak sholat, bukan, karena kita tidak memiliki sambungan antara hamba dan sang Khalik. Sang Khalik itu sang pencipta. Ya begitu, kita harus menemukan channelnya itu di dalam ini. Ya mungkin ya cukup lah ya. Kurang lebih sampai saya haus juga. Ini kan sharing-sharing santai sambil mengaji dikit-dikit lah. Jadi ya begitu para saudaraku, dimanapun kita berada, ya kita harus ya begitulah, kita ibadah yang benar itu ya kita harus menemukan channel atau sambungan penghubung antara hamba dan Tuhan di zaman ini. Tanpa itu ibadah kita itu sia-sia. Emang kita mau beribadah dengan cara kita sendiri, ya dong? Ya. Kan gak nyambung. Mau kita mau menuju Tuhan dengan cara kita sendiri, apa gak kebakar kamu? Sama seperti kita melihat matahari, mau melihat dengan cara langsung, modern nih. Ya kan itu ada rambatnya, cahaya, yaitu nur. Mungkin cukup lah ya, kita ngobrol santai panjang kali lebar kali tinggi, dan bulat-bulatnya ya karena banyak orang beragama tidak menemukan sistem wasilah, banyak sekali ya. Cukup sekian lah dari kami ngobrol-ngobrol santai sambil ngaji dan ngopi. Apabila ada kata salah dan ucap, mohon maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kami adalah hamba yang relatif lah. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata wayang. Salam persatuan, salam kesatuan, salam kerukunan umat beragama, salam toleransi, rahayu rahayu. Ilahi anta maksudi waridul makhluki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.